Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas membaca buku di bab 12, Local Storage and Persistence Remembering Things. Baik, yang pertama, Transient versus Persistent Data, The Goldfish Memory. Dalam dunia komputasi, memori terbagi menjadi dua kerajaan besar yang memiliki sifat bertolak belakang. RAM, Random Access Memory, dan storage. Saat kamu menjalankan aplikasi React Native, semua variabel state, props, dan konteks yang kita bahas di bab-bab sebelumnya hidup di dalam RAM. Sifat RAM ini mirip dengan ingatan ikan mas koki atau di papan tulis awal kelas yang sangat cepat untuk ditulis dan dibaca, tetapi bersifat volatil atau sementara. Begitu aplikasi ditutup paksa atau kill app, HP dimatikan, atau sistem operasi memutuskan untuk membersihkan memori demi menghemat baterai, semua data di RAM tersebut akan melenyap seketika tanpa bekas. Bagi pengguna, ini adalah pengalaman yang sangat frustasi jika mereka harus login ulang atau kehilangan isi keranjang belanja setiap kali mereka beralih aplikasi sebentar untuk membalas pesan WhatsApp. Sebaliknya, disk atau penyimpanan internal HP bersifat persisten, mirip dengan memahat tulisan di atas batu prasasti. Proses menulisnya memang jauh lebih lambat daripada menulis di RAM, dan proses membacanya juga butuh usaha lebih. Tetapi, data tersebut akan bertahan selamanya, atau setidaknya sampai dihapus secara sengaja. Data persisten tidak peduli apakah HP dimatikan, kehabisan baterai, atau dibanting sekalipun. Selama chip memori fisiknya tidak rusak, data itu tetap ada. Tantangan utama seorang mobile engineer adalah memutuskan data mana yang layak mendapatkan status prasasti ini. Tidak semua data perlu disimpan selamanya. Menyimpan posisi scroll terakhir mungkin berguna, tapi menyimpan status loading spinner atau pesan error sementara adalah tindakan yang sia-sia dan membuang ruang penyimpanan. Keputusan antara transient dan persisten ini seringkali didasari oleh prinsip user expectation atau ekspektasi pengguna. Pengguna mengharapkan bahwa ketika mereka menekan tombol ingat saya saat login, mereka tidak perlu mengetik password lagi besok. Mereka mengharapkan bahwa draft tweet yang belum terkirim masih ada di sana saat mereka membuka aplikasi lagi nanti. Namun, mereka tidak mengharapkan bahwa formulir pencarian yang mereka isi minggu lalu masih menempel di sana selamanya. Sebagai developer, kita harus memilah data menjadi 3 kategori. Data sesi, hidup selama aplikasi terbuka. Data kritis, harus disimpan selamanya seperti token authentication, dan data change, disimpan sementara untuk performa, tapi boleh dihapus jika memori penuh. Salah satu kesalahan pemula yang paling umum adalah mencoba menjadikan semua data persisten secara membagi buta. Menyimpan seluruh objek state global yang raksasa ke dalam disk setiap kali satu variabel kecil berubah adalah resep bencana performa. Operasi tulis ke disk adalah salah satu operasi paling mahal dalam ilmu komputer dalam hal konsumsi energi dan waktu CPU. Jika aplikasi melakukan autosave setiap milidetik, baterai pengguna akan bocor dan HP akan menjadi panas. Oleh karena itu, strategi persistensi haruslah selektif. Kita hanya menyimpan apa yang benar-benar esensial untuk memulihkan keadaan aplikasi ke kondisi yang masuk akal bagi pengguna. Selain itu, kita juga harus memikirkan tentang struktur data yang disimpan. Data di RAM seringkali berupa objek kompleks yang saling terhubung, fancy atau instance kelas. Namun, disk hanya mengerti satu hal, serangkaian byte atau text string. Oleh karena itu, sebelum data bisa diberikan di disk, ia harus melalui proses serialisasi. Saat aplikasi dibangun, data itu harus di-deserialisasi atau redirection kembali menjadi objek JavaScript. Proses konversi bolak-balik ini memakan waktu, dan jika struktur datamu terlalu rumit atau berukuran besar, ini bisa menyebabkan aplikasi lambat atau slow startup time. Kesimpulannya, memahami sifat memori ini adalah langkah pertama dalam merancang arsitektur aplikasi yang tangguh. Kita harus berhenti mengandalkan RAM sebagai satu-satunya tempat penyimpanan kebenaran. RAM adalah meja kerja yang berantakan tapi cepat, sedangkan disk adalah lemari arsip kita yang rapi tapi lambat. Seni dari pemrograman mobile adalah tahu kapan harus meletakkan pekerjaan di meja dan kapan harus merapikannya ke dalam lemari arsip agar besok bisa dilanjutkan kembali. Kedua, asynchronous storage atau legacy the old world. Selama bertahun-tahun, asynchronous storage adalah standar de facto untuk
penyimpanan data lokal di React Native. Mirip dengan local storage di pengembangan web, ia adalah sistem penyimpanan kunci nilai atau key value yang sederhana, data enkripsi, dan bersifat global untuk seluruh aplikasi. Cara kerjanya sangat mudah dipahami. Kamu memberinya sebuah kunci string, misalnya username, dan sebuah nilai string, misalnya Budi. Lalu ia menyimpannya. Karena kesederhanaannya ini, asynchronous storage menjadi pilihan utama untuk tutorial pemula dan aplikasi skala kecil. Dia sudah teruji oleh waktu dan didukung oleh komunitas yang sangat besar, sehingga jika kamu menemukan masalah, solusinya pasti sudah ada di Stack Overflow. Namun, asynchronous storage memiliki satu karakteristik arsitektural yang menjadi kelemahan utamanya. Ia bersifat asinkronus. Sesuai namanya, setiap operasi baca atau get item atau tulis set item mengembalikan sebuah promise, yang artinya kamu harus menggunakan await atau then untuk mendapatkan hasilnya. Mengapa ini menjadi masalah? Karena asynchronous storage bekerja dengan mengirimkan data melalui jumlah data atau tulis React Native ke sisi natif Android iOS untuk disimpan di file sistem seperti SQLite atau XML. Proses serialisasi pesan, pengiriman lewat jembatan, penulisan disk di thread terpisah, dan pengiriman balik hasilnya, semuanya membutuhkan waktu beberapa detik. Dalam skala kecil ini tidak terasa, tapi jika kamu mencoba membaca 100 kunci sekaligus saat aplikasi baru dibuka, bottleneck ini akan menyebabkan aplikasi terasa lambat. Kebiasaan lain yang cukup mengganggu adalah asynchronous storage hanya bisa menyimpan string. Jika kamu ingin menyimpan objek pengguna yang berisi nama, umur, dan alamat, kamu tidak bisa langsung melempar objek tersebut. Kamu wajib mengubahnya dulu menjadi string menggunakan JSON string file. Saat membacanya kembali, kamu harus mengurainya menggunakan JSON parse. Proses parsing JSON ini adalah proses sinkronis yang memblokir JS thread. Jika data JSON yang kamu simpan berukuran besar, misalnya JSON daftar produk sebanyak 5 MB, proses parsing ini bisa mematikan UI selama beberapa frame, membuat animasi splash screen menjadi patah-patah. Meskipun disebut legasi atau warisan masa lalu, asynchronous storage belum sepenuhnya mati dan masih memiliki tempatnya. Untuk data yang sangat kecil dan tidak sering diakses, seperti status apakah user sudah melihat tutorial, asynchronous storage masih cukup memadai. Selain itu, karena ia adalah bagian dari standar komunitas yang lama, banyak pustaka pihak ketiga seperti Redux Persist versi lama atau Firebase yang secara default dikonfigurasi untuk menggunakan asynchronous storage. Migrasi dari sistem ini membutuhkan usaha ekstra, sehingga banyak proyek lama yang memilih untuk tetap menggunakannya demi stabilitas. Namun, di era React Native baru dengan arsitektur GSI, ketergantungan pada bridge yang lambat mulai ditinggalkan. Komunitas mulai menyadari bahwa kita membutuhkan solusi penyimpanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan idealnya bersifat sinkron atau sinkronus, agar kita bisa memuat data konfigurasi sebelum aplikasi merender tampilan pertama. Menunggu await asynchronous storage hanya untuk menentukan apakah aplikasi harus berwarna hitam atau putih seringkali menyebabkan efek kedip atau flash visual yang jelek. Pengguna akan melihat tema putih sekilas sebelum tiba-tiba berubah menjadi tema hitam setelah promise selesai. Jadi, anggaplah asynchronous storage sebagai mobil kijang tua yang andal. Ia akan mengantarmu sampai tujuan, tapi jangan harap bisa ngebut di sirkuit balap. Ia mudah digunakan, gratis, dan cukup untuk kebutuhan dasar. Tapi, jika aplikasi mulai menangani data yang kompleks, membutuhkan performa tinggi, atau menuntut pengalaman pengguna yang instan tanpa jeda loading, maka sudah saatnya kamu memarkir mobil tua ini dan beralih ke kendaraan yang lebih modern seperti MMKV yang akan kita bahas selanjutnya. 3. MMKV modern standar, the speed demon. Jika asynchronous storage adalah mobil tua, maka MMKV adalah pustaka penyimpanan key value yang awalnya dikembangkan oleh Widget pesanan mereka yang masif dan kemudian diporting ke React Native. Keunggulan utama yang membuat RAM jatuh adalah kecepatannya. MMKV diklaim dan terbukti 30 kali hingga 100 kali lebih cepat daripada asynchronous storage dalam operasi baca tulis. Bagaimana bisa secepat itu? Rahasianya terletak pada penggunaan C++ dan GSI. MMKV tidak menggunakan bridge lambat untuk berkomunikasi. Ia memotong jalur birokrasi dan memungkinkan kode JavaScript
mengakses fungsi C++ langsung di memori. Teknologi di balik kecepatan MMKV disebut memory mapping atau MMMA. Alih-alih menulis file ke disk secara tradisional, MMKV memetakan file di disk langsung ke alamat memori RAM. Ini berarti kamu menulis data ke MMKV. Sistem operasi menganggap kamu sedang menulis ke RAM yang super cepat dan secara cerdas mensinkron perubahan itu ke disk di latar belakang tanpa mengganggu kinerja aplikasi. Jika aplikasi tiba-tiba crash di tengah jalan, teknologi mmap menjamin integritas data sehingga korupsi data sangat jarang terjadi. Ini adalah teknologi kelas server yang dibawa ke genggaman tangan. Fitur game changer lainnya dari MMKV adalah sifatnya yang sinkronus. Berbeda dengan asynchronous storage yang memaksa kita menggunakan await dan promise, fungsi di MMKV berjalan secara instan dan sinkron. Kamu bisa menulis storage get string dan langsung mendapat hasilnya di baris yang sama, tanpa callback, tanpa den. Ini sangat menyederhanakan logika inisialisasi aplikasi. Kita bisa mengambil pengaturan tema atau bahasa di file index.js paling awal dan merender aplikasi dengan konfigurasi yang benar sejak frame pertama. Masalah kedip atau flicker visual yang kita bahas sebelumnya musnah seketika dengan MMKV. Selain kecepatan, MMKV juga mendukung tipe data yang lebih kaya secara natif. Meskipun tetap berbasis key value, MMKV memiliki metode khusus untuk menyimpan boolean secara efisien tanpa perlu konversi string JSON manual. Ini menghemat ruang penyimpanan dan waktu pemrosesan CPU. Untuk objek yang kompleks, kita masih perlu melakukan serialisasi JSON, tapi karena operasi tulisnya sangat cepat, dampaknya terhadap UI hampir tidak terasa. MMKV juga mendukung enkripsi data menggunakan algoritma AES secara out of the box, memberikan lapisan keamanan dasar yang tidak dimiliki asynchronous storage. Integrasi MMKV dengan pustaka manajemen state modern seperti Justen atau 10 stack query sangatlah mulus. Kita bisa membuat middleware persistensi Justen yang menggunakan MMKV sebagai mesin penyimpanannya hanya dengan beberapa baris kode. Hasilnya adalah aplikasi yang terasa instan. Pengguna menutup aplikasi, membukanya lagi, dan semua data state terakhir mereka sudah ada di sana, seolah-olah aplikasi tidak pernah ditutup. Pengalaman pengguna yang mulus ini adalah standar yang diharapkan oleh pengguna Gen Z yang tidak sabar. Meskipun MMKV membutuhkan konfigurasi instalasi natif karena menggunakan kode C++ di ekosistem Expo modern, proses ini sudah diotomatisasi. Tidak ada lagi alasan teknis yang kuat untuk tetap bertahan dengan asynchronous storage, kecuali untuk proyek warisan yang sangat tua. Yang keempat, Secure Store di Digital Vault. Baik asynchronous storage maupun MMKV memiliki satu kelemahan fatal. Data disimpan dalam format teks biasa atau plain text, atau format yang mudah dibaca. Jika seseorang mencuri HP pengguna, melakukan routing, atau jailbreak, mereka bisa dengan mudah menyalin file database aplikasimu dan membaca semua isinya. Untuk data preferensi seperti tema gelap, ini bukan masalah besar. Tapi jika kamu menyimpan akses token, password, atau informasi kartu kredit di sana, kamu telah membuka celah keamanan yang sangat berbahaya. Untuk data semacam ini, kita membutuhkan brankas digital dan ekosistem Expo. Brankas itu bernama Secure Store. Expo Secure Store tidak menyimpan data di file sembarangan. Di iOS, ia menggunakan keychain service, dan di Android, ia menggunakan keystore system dan share preference yang dienkripsi. Kedua sistem ini didukung oleh perangkat keras keamanan khusus di dalam chip prosesor HP, seperti Secure Enclave di iPhone. Ini berarti data tidak hanya dienkripsi secara perangkat lunak, tetapi kunci enkripsinya disimpan di area perangkat keras yang terisolasi dan sangat sulit ditembus, bahkan oleh malware sekalipun. Ini adalah tingkat keamanan tertinggi yang bisa kita dapatkan di perangkat seluler tanpa menggunakan alat sistem. Karena tingkat keamanan yang sangat tinggi, Secure Store memiliki batasan performa dan kapasitas. Proses enkripsi dan dekripsi yang melibatkan perangkat keras membutuhkan waktu lebih lama daripada operasi baca tulis biasa. Selain itu, sistem operasi memberlakukan batasan ukuran data yang ketat. Secure Store tidak dirancang untuk menyimpan data JSON berukuran 5 MB. Ia dirancang untuk menyimpan string pendek yang sangat berharga seperti JWT atau JSON Web Token, API Key, atau Biometric Token. Mencoba menyimpan seluruh
Jadi profil pengguna di Secure Store akan membuat aplikasimu lambat dan mungkin gagal menyimpan karena batas ukuran. Penggunaan API Secure Store mirip dengan asynchronous storage karena bersifat asinkron, promise based. Mengingat proses enkripsi butuh waktu, kita menggunakan await Secure Store set item asinkronous. Salah satu fitur penting yang perlu diperhatikan adalah opsi require authentication, terutama di iOS. Opsi ini memungkinkan kita memaksa pengguna untuk melakukan pemindaian Face ID dan Touch ID setiap kali aplikasi ingin membaca data sensitif tersebut. Ini memberikan lapisan keamanan ganda, bahkan jika HP dalam keadaan tidak terkunci dan dipinjam teman. Teman tersebut tidak bisa mengakses data sensitif di aplikasimu tanpa wajahmu. Namun, ada kesalahpahaman umum bahwa Secure Store adalah solusi anti-hack mutlak. Di perangkat yang sudah di-root atau di-jailbreak secara ekstrim, proteksi sistem operasi biasa bisa saja di-bypass oleh peretas yang sangat ahli. Oleh karena itu, prinsip keamanan defense in-depth tetap berlaku. Jangan simpan data sensitif di klien jika tidak benar-benar perlu. Akses token sebaiknya memiliki umur pendek atau short life, dan reference token harus disimpan dengan sangat hati-hati. Secure Store adalah tempat teraman di sisi klien, tapi server tetaplah tempat teraman yang sesungguhnya. Kesimpulannya, Secure Store adalah komponen wajib untuk aplikasi yang memiliki fitur login. Jangan pernah dalam keadaan apapun menyimpan token autentikasi di asynchronous storage atau encrypted box. Kemudian, offline first architecture surviving the apocalypse. Di dunia ideal, internet tersedia di mana saja, cepat dan stabil. Tapi di dunia nyata, pengguna kita masuk ke dalam lift, naik kereta bawah tanah, atau pergi ke daerah terpencil dengan sinyal H. Aplikasi tradisional seringkali mati kutu saat koneksi hilang layar. Layar menjadi putih, loading spinner berputar selamanya, atau muncul gambar dinosaurus yang menyedihkan. Offline first architecture adalah pola pikir desain yang membalikkan paradigma ini. Kita berasumsi bahwa internet mungkin tidak ada, dan aplikasi harus tetap berfungsi sebaik mungkin tanpa koneksi tersebut. Aplikasi offline first tidak menganggap ketiadaan internet sebagai error, melainkan sebagai salah satu state atau kondisi normal operasional. Strategi utama dalam arsitektur ini adalah setting agresif. Alih-alih selalu meminta data ke server setiap kali layar dibuka, aplikasi harus selalu mencoba menampilkan data dari penyimpanan lokal terlebih dahulu. Jika ada internet, barulah aplikasi mengambil data baru di latar belakang dan memperbarui tampilan. Jika tidak ada internet, pengguna setidaknya masih bisa melihat data terakhir yang mereka unduh. Prinsipnya, lebih baik menampilkan data lama daripada tidak menampilkan apa-apa sama sekali. Pustaka seperti Tanstack Query yang dibahas di bab 8 memiliki fitur persist query client yang membuat strategi ini sangat mudah diimplementasikan dengan sedikit konfigurasi. Tantangan terbesar offline first bukan pada membaca data, melainkan pada membeli data atau melakukan aksi. Apa yang terjadi jika pengguna menekan tombol like atau post komentar saat sedang offline? Kita tidak boleh menampilkan error gagal. Sebaliknya, kita menggunakan teknik optimistic UI updates. Kita secara otomatis memperbarui tampilan UI seolah-olah aksi itu sukses. Tombol like berubah menjadi merah, lalu menyimpan aksi tersebut tidak ke dalam antrian sinkronisasi atau sinkronisasi queue di penyimpanan lokal. Aplikasi berjalan pada pengguna. Mekanisme sinkronis queue ini bekerja di latar belakang. Kita bisa menggunakan pustaka seperti Expo Background Fetch atau NetInfo Listener untuk mendeteksi kapan internet kembali online saat sinyal terdeteksi. Apakah akan berulang replay semua aplikasi yang tertunda di antrian, mengirim komentar, mengupload foto, dan mengirim like. Proses ini harus transparan bagi pengguna. Namun, ini memunculkan masalah rumit yang disebut konflik data. Bagaimana jika saat offline pengguna masih memilih profil, tapi di server admin juga memilih profil yang sama? Siapa yang menang? Strategi laporan wins atau server win harus dipikirkan matang-matang sesuai logika bisnis aplikasi. Membangun aplikasi offline first memang membutuhkan usaha eksternal di awal. Kamu harus memikirkan skema database lokal, antrian sinkronisasi, dan penanganan konflik. Namun, hasilnya adalah user experience yang superior. Pengguna akan merasa aplikasimu sangat cepat, andal, dan bisa dipercaya. Mereka bisa membuka aplikasi di mode pesawat dan tetap bisa membaca konten atau bekerja. Di pasar yang kompetitif, ketangguhan atau resilience aplikasi
Saat kondisi jaringan buruk, seringkali menjadi pembeda antara aplikasi bintang 5 dan aplikasi yang dihapus karena lemot. Selanjutnya ada integrasi keislaman. Yang pertama ada transient versus persisten dengan konsep fana versus mahfi. Itu sebagai developer kita harus cerdas memilih mana data yang perlu disimpan selamanya. Sebagai muslim kita harus lebih cerdas lagi, jangan habiskan energi hanya untuk belajar hal-hal haram yang akan hilang, tapi fokuslah menabung amal jariah yang tersimpan kekal di server Allah. Yang kedua, secure store dan kewajiban menjaga amanah. Data pengguna adalah titipan. Jika aplikasi kita bocor karena kita malas mengimplementasikan keamanan atau lazy coding, kita berdosa karena lalai menjaga amanah. Selain itu, secure store mengajarkan kita sifat Allah as-sitir, maha menutupi. Bagaimana Allah menutup aib-aib kita, dan kita pun wajib menutup data sensitif pengguna dengan enkripsi yang kuat. Selanjutnya ada offline first dan persiapan bekal tersat. Aplikasi yang baik sudah siap sebelum internet mati. Muslim yang cerdas sudah siap dengan bekal takwa sebelum nyawa disambut. Jangan biarkan storage kita kosong saat hari pemeriksaan itu tiba. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.